Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqatillah wa farrajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la hadrati ashabil kiram wa la hadrati a'immatil arba'atil mujtahidin wa la hadrati jami'a awliya'illahi ta'ala min masyarikil ardi ila magharibiha wa nakhususatan la hadrati Syekh Abdul Muti Muhammad Nawawi bin Marajawi wa la hadrati Syekh al-Imam al-Habib Sayyid Abdullah bin Al-Husain bin Dahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi wa la hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwatina wa khalatina wa ikhwanina wa akhwatina wa qarabatina wa jiranina mahabbasin ilaina wa lidabil huquq alaina syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. Kita lanjut halaman 234. 234 baris keempat dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa dama nafa'a bihi wa bi'ulumihi bidarin amin. Wa yajibu sarfuha ay az-zakati ila man wujida minal fuqara'i jam'u faqirin. Dan wajib menyalurkan zakat, ya, hak kembali kepada ay az-zakati kemana? Ila man wujida, kepada orang yang ditemukan. Berarti ditemukan itu memang ada, ya, diupayain, jangan dicari-cari. Minal fuqara'i, dari yang pertama kelompok orang-orang fakir. Jam'u faqirin, kata fuqara adalah jamak daripada fakir. Nah, apa yang dimaksud dengan fakir itu? Wa huwa man la mala lahu wa la kasba, ya, yaitu orang yang tidak punya harta dan kagak punya pekerjaan. Duit kagak, kerjaan kagak, ya kan? Dablek dah kalau begitu orang kamu bilang. Ya qa'u mauqi'an min kifayatihi, yang bisa menutup segala macam kebutuhannya, ya. Jadi ini tingkat yang paling rendah nih dari tingkat ekonomi yang minim, ya, yaitu tingkat fakir. Harta kagak punya, kerjaan juga kagak punya. Kalau salah satunya aja dah, harta punya walaupun gak punya kerjaan gitu, ya kan, masih lumayan. Kontrakannya di sono kali di kampung, ya kan, nah, kelihatannya sih nggak ada kerjaannya, lontang-lantung berkipas, ya, ngopi sana ngopi sini gitu. Nah, pilihannya satu. Yang kedua, bisa jadi pekerjaannya ada tapi memang penghasilannya sangat minim gitu, ya. Nah, ini nanti, ya, masih lebih baik juga. Tapi ini memang betul-betul harta kagak, kerjaan juga kagak. Ya udah, apa yang bisa diharapkan, kira-kira begitu. Nah, ini namanya orang fakir, ya. Kepada mereka itu didahulukan. Maka nanti ayatnya innamas sadaqatu lil fuqara. Langsung tuh dia ada di depan, ya, ayat paling depan. Bagaimana contohnya orang fakir? Kaman yahtaju ila ashratin wala yajidu illa nahwa dirhamaini. Seperti orang yang sesungguhnya dia butuh 10
dirham. Di sini 10 dirham maksudnya. Ya, wala yajidu, dan tidak dia temukan ila nahwa dirham ini kecuali cuman 2 dirham, ya. Butuhnya untuk keperluan sehari-hari kalau kita di sini 100.000 gitu, ya. Sehari itu 100.000, tapi yang bisa diupayain cuman dapat 20.000. Kan masih jauh kalau gitu tuh, ya. Kebutuhannya ya belum tertutupi jadinya. Maka orang ini ya boleh disalurkan zakat kepadanya. Wala yamnaul faqru maskanuhu, ya. Dan kefakiran itu tidak tercegah oleh rumahnya. Wa khadimuhu, dan juga oleh pembantunya. Wa malbasuhu, dan juga pakaiannya. Litajamuli, yang dipakai untuk dandan, untuk penampilannya. Wa in ta'addada, meskipun banyak, ya. Afada dzalika Ar-Ramli, demikian dijelaskan oleh Imam Ar-Ramli fi syarhi Hadiyatin Nasih, di dalam kitab Syarah Hadiyatin Nasih. Artinya gini, orang kalau patokannya tadi itu harta dan kerjaan kagak punya, namanya fakir. Punya rumah, ya boleh jadi dulu mungkin awal hidupnya dia bisa tuh bikin rumah gitu, ada kali duitnya. Pas kemarin, nah ya contoh dah orang yang di PHK gitu ya kan. Coba kalau di PHK orang udah di atas 40 gitu misalnya, mau daftar kemana lagi tuh? Mau jadi sales gitu kan, ketuaan kan. Semua perusahaan juga rata-rata ya agak ribet menerima orang yang usianya di atas 40, ya. Maka kemungkinan besar dulu dia bisa usaha, sekarang ketika dia di PHK, nah ya kagak bisa itu akhirnya untuk kerja lagi. Maka nggak ada gajinya, ya nggak ada juga kerjaannya. Tapi punya rumah, ya rumah bisa jadi warisan, bisa juga punya saudaranya, ya bisa jadi memang dulu dia bikin untuk dirinya ketika dia mampu gitu, ya. Kemudian juga nggak bisa dicegah atas nama kefakirannya kalau dia punya pembantu, ya, yang ngelayanin dia gitu buat kepentingan sehari-hari, ya, dan sebagainya. Itu jangan dibilang wah itu mah orang punya rumah, di rumah ada pembantunya, nggak layak dia disebut sebagai fakir. Enggak, ya, biar dia punya rumah, biar dia punya pembantu, terus pakaian litajamuli, ya, punya pakaian cakep-cakep untuk ya dandan dah istilahnya buat penampilan, ya, itu tidak bisa jadi patokan, ya, sebab pakaian yang cakep belum tentu dia yang beli sendiri, bisa jadi ya pakaian warisan dari bapaknya kali begitu, ya, pakaian dibagi ya sama orang, hadiah segala macamnya kan bisa saja yang begitu-begitu, ya. Nah, pokoknya kalau dilihat dia tuh orang kagak punya harta dan kagak punya pekerjaan, biar punya rumah, ya, punya pembantu, punya apa, punya pakaiannya cakep-cakep, itu nggak jadi patokan, ya. Jangan dibilang emang dia orang fakir. Kan kalau kita lihat pakaiannya cakep-cakep banget, ya pakaiannya, duitnya, yang dibutuh duitnya, ya. Pekerjaannya tuh yang bisa menopang kehidupan dia, bukan bajunya gitu, ya, bukan bajunya. Nih kalau dilihat bajunya mah keren-keren banget, ya bajunya emang baju bisa menutupi kebutuhannya gitu kan? Enggak gitu. Nah itu ya pandangan kita, ingat pada dasarnya yaitu sesuatu yang jadi patokan orang fakir itu adalah tidak punya harta dan tidak punya kerjaan, ya. Adapun rumah, ya nggak jadi masalah, ya pembantu nggak jadi masalah, ya pakaian yang bagus, ya itu bukan patokan. Yang pertama, wal masakini, jam'u miskinin, dan wajib disalurkan zakat itu kepada orang miskin. Nah, orang miskin itu siapa? Wa huwa man lahu malun aw kasbun halalun laikun yaqi'u mauqi'am min kifayatihi wala yakfi, yaitu orang yang punya harta
duit punya dah, ya. Kerjaan juga punya, kerjaannya bahkan halal, bahkan layak, ya. Dilihat dari segi keberadaan dia itu mengerjakan itu, dikerjain pantas begitu kan. Nah, kerjaan atau hartanya tadi itu bisa menutupi segala kebutuhannya, tapi kagak cukup gitu, ya. Pekerjaannya yang dikerjakan menghasilkan harta yang apabila dihitung dengan kebutuhan itu nggak sampai menutupi kebutuhan itu. Nah, contohnya mana? Kaman yahtaju ila asyratin wala yajidu ila sab'atan aw thamaniyatan. Seperti ya orang yang dalam hidupnya kebutuhannya 10 dirham, tapi dia hanya mendapatkan 7 atau 8 dirham. Masih lumayan ya, karena kerjaannya ya dan punya duit itu disedangkannya itu. Tapi dilihat dari segi ya pemenuhan kebutuhan hidup masih belum, ya. Nah, maka dia dinamakan sebagai orang miskin gitu, ya. Kalau ini nih kelihatannya di kampung kita ada dan ya banyak kayak gini modelnya. Makanya tadi kalau seandainya fakir aja punya rumah, ya nggak usah direken gitu bahasanya. Punya rumah dia tuh, ya memang bukan itu patokannya. Bagus banget tuh, pakaiannya keren-keren, ya kan? Bukan itu patokannya, ya kan? Punya pembantu lagi, ya bukan itu patokannya, ya. Tapi lihat dia ada nggak dia punya harta dan dia punya kerjaan. Kalau nggak punya harta, nggak punya kerjaan, biar rumahnya gede, rumahnya cakep gitu, ya kan? Ada pembantunya, bajunya bagus-bagus, ya, kerjanya kagak, duitnya kagak, ya. Maka tetap dia adalah orang fakir dan boleh atau dia memang wajib menerima zakat gitu, ya. Begitu juga yang miskin, ya. Kalau tadi dilihat dari standar hidup 10 atau 100 ribu gitu misalnya, kalau di sini 10 dirham, kalau kita mungkin 100 ribu, maka kalau yang fakir di antara kebutuhan 100 ribu ya cuman dapat 20 ribu. Tapi kalau yang miskin itu bisa tuh sampai 7 ribu, 70 ribu sampai 80 ribu. Kurangnya sedikit aja gitu. Nah, ini karena dia memang secara zahir ada pekerjaannya dan juga ada hartanya. Hanya apabila ditakar untuk memenuhi kebutuhan standar belum cukup, ya, belum sampai. Maka dia dinamakan ya miskin kalau begitu. Wasawaun kana maluhu nisaban amla, dan sama saja keadaan hartanya itu mencapai nisab ataupun tidak mencapai nisab. Ya. Tadi kan punya harta katanya tuh ya. Nah, hartanya siapa nih? Ya. Hartanya itu masuk enggak dalam kategori yang sampai diwajibkan untuk mengeluarkan zakat? Enggak penting, ya. Berapapun harta, ya, selagi kalau dilihat dari segi kebutuhannya itu kebutuhan dasar yang memang standar begitu, itu belum dia bisa capai, ya, maka dia tetap dikategorikan orang miskin. Di Indonesia kayaknya orang banyak nih yang aku begini nih, ya, untuk dapat, ya, apa namanya di sekolah apa itu KPJ, KJP, ya kan gitu. Dulu-dulu ya yang punya motor, yang punya mobil, yang rumahnya ada AC-nya, ngaku miskin juga itu ya, supaya dapat kartu itu gitu ya. Nah, wal muradu bil kifayati, dan yang dimaksud dengan kebutuhan kifayatul umril ghalibi adalah terpenuhinya kebutuhan umur yang ya umur hidup yang layak, umur hidup yang umum. Kira-kira orang hidup tuh umurnya patokannya Nabi dah 63 tahun tuh ya. Nah, itu dalam kesehariannya dia bisa enggak tuh mencukupi kebutuhan ya buat dirinya, buat keluarganya gitu. Kalau seandainya minim banget, ada kebutuhannya, ya tadi tuh butuhnya 100, dapatnya cuma 20. Nah, maka kategorinya fakir. Butuhnya 100, nemunya 70. Nah, berarti ini miskin. Wabil fakiri wal miskini
Dan yang dimaksud dengan fakir dan miskin adalah kamilul hurriyati, yang sempurna sifat merdekanya, liyakhrujal muba'ad, agar dikecualikan budak yang baru setengah merdeka, ya, baru setengah merdeka. Kama hakahul Bulqini, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Bulqini, anin nasi, dari nas, ya, di sini pendapat Imam Syafi'i, afada dzalika Ar-Ramli, demikian dijelaskan oleh Imam Ar-Ramli. Nah, dalam Al-Qur'an, ya, dalam Al-Qur'an itu budak tidak masuk dalam kategori orang yang dizakatkan. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin, ya, wal muallafati qulubuhum wa fir riqab. Nah, riqab ini nanti budak yang amat apa namanya itu, ya, benar-benar budak. Di sini dikecualikan tuh katanya yang mubaan, ya. Yang ba'dun kan artinya setengah, ya. Yang setengah lagi merdeka tapi setengahnya masih budak gitu. Wal amilina 'alaiha, dan yang ketiga, ya. Yang ketiga adalah panitia nih kalau kita bilang, ya. Petugas zakat. Jamu amil, kata amilin jama' adalah daripada kata amil. Amilin jamaknya adalah amil. Dari amil mufrad, mufradnya menjadi amilin. Siapa tuh? Wa huwallazi yab'atsuhul imamu li'akhdhiz zakati, yaitu orang yang diangkat oleh presiden, ya, oleh imam, li'akhdhiz zakati, untuk mengambil zakat. Fayu'ta, maka dia diberikan, ya, dia diberikan walau ghaniyan, sekalipun dia, ya, kaya. Li'annaha, karena sesungguhnya zakat bagi amil itu adalah ujratun, sebagai upahnya. Nah, ini nih masih banyak permasalahan nih untuk amil, ya. Di Indonesia yang berkepentingan dengan amil kelihatannya itu adalah, ya, apabila zakatnya zakat harta gitu, ya. Itu kalau dilihat dari badan amil zakat tuh, ya, badan bazis, badan amil zakat, infak dan sedekah. Itu yang memang betul-betul duit dah gitu urusannya, ya, yang betul-betul bentuknya harta begitu. Karena enak dikelolanya, ya. Enak diaturnya begitu. Coba kalau zakat fitrah. Sejak Jakarta orang ngasih ke Basnas itu di Tenabang gitu tuh. Itu mah gedungnya segitu tingginya, keguyuran kayaknya itu. Ya. Terus ngaturnya kemana coba kalau Basnas yang ngatur langsung begitu, ya kan? Dari Muzaki bawa dulu ke situ, ya. Nanti panggil dah wali kota, camat, lurah, sibuknya luar biasa itu kalau begitu. Kalau saya sih prinsipnya begini. Yang pertama, yang paling hebat nih, kalau itu di negara Islam, ya, maka pemerintahnya pasti, ya, punya amil zakat karena dia negara Islam. Dan kemungkinan besar akan mengangkat amil-amil, ya, mulai dari tingkat provinsi, ya, dari nasional, provinsi, dan terus ke bawahnya. Dan itu bukan saja zakat mal, tapi juga masuk dalam kategori adalah zakat fitrah, gitu, ya. Nanti kan berbagai macam pendapat sangat memungkinkan zakat fitrah akhirnya diuangin juga gitu kan, karena ada yang berpendapat boleh seperti itu. Nah, di negara Islam yang memang seperti ini sangat memungkinkan presidennya langsung bisa mikirin, ya, tentang zakat tadi. Maka mungkin secara nasional ada badan zakatnya, ya. Turun ke provinsi ada lagi badan zakatnya, ya, panitianya. Terus ke wali kota ada lagi, ya. Kecamatan ada lagi, lurah ada lagi. Nah, sekarang negara yang, ya,
tidak punya kayak begitu, anggaplah bukan negara Islam murni ke Indonesia nih sekarang misalnya, ya kan? Nah, ini siapa nih kalau begitu yang angkat? Ternyata sampai sekarang kita untuk yang zakat fitrah ya, itu pemerintah kagak ada inisiatif gitu. Apa kitanya kali yang kagak tahu? Ah? Kitanya kali yang kaget tahu bahwa ada peraturan ya perundang-undangan zakat. Yang dimaksud dengan perundang-undangan zakat, apakah itu zakat harta atau zakat fitrah? Ya. Terus hampir di setiap musola, di setiap masjid itu ada ya yang mengaku dirinya sebagai panitia zakat. Seburuk-buruknya panitia zakat di tempat dan di masjid-masjid tersebut, paling tidak mereka sudah bekerja dan mengupayakan ya pengumpulan dan pendistribusian zakat. Itu seburuk-buruknya dah tuh. Siapa sih orang yang mengkorupsi zakat fitrah? Saya belum pernah dengar tuh. Ya, ada kasus ketua masjid, ketua musola korupsi zakat fitrah beras 2 karung gitu misalnya. Agar ceritanya gitu ya. Gitu. Berat angkutnya, ya berat. Di 2 karung kan kelihatan banget. Coba kalau korupsi, ya 139 triliun tuh di Pertamina, nggak kelihatan ya, gelap aja udah gitu, ya duitnya ada tapi barangnya kagak kelihatan. Tapi kalau panitia musola Al Hidayah korupsi 2 karung beras, siapa yang kagak lihat coba, ya kan? Itu ketua misalnya nih, ya ketua dah Masir gitu, oh gotong-gotong beras, buat siapa tuh Pak? Buat gua kan, gua panitia, gitu. Ada yang begitu, ya. Beras 2 karung, bawanya berat ya kan, bisa semakan seapa sih kita, seperti itu kira-kira bentuknya begitu. Nah itu di negara yang kira-kira ya muslimnya banyak, tapi pendelegasian panitia-panitia zakat ke seluruh masjid dan musola sampai sekarang nih kita belum rata begitu. Apakah kita yang kita kagak tahu, atau mungkin orang yang ditugaskan kagak bergerak untuk turun ke musola-musola, ke masjid-masjid, lebih-lebih ke pelosok-pelosok yang jauh ke dalam-dalam. Ya, yang diambil mungkin masjid yang gede-gede, yang di kota-kota gitu ya kan, yang apabila ya ada momen-momen besar kelihatan begitu. Di masjid kampung-kampung siapa yang ngurusin kayak begitu, ya? Dulu katanya NU ada ya ditugaskan untuk seperti itu. Nggak tahu udah sekarang Muhammadiyah punya nggak tuh, punya wewenang seperti itu untuk ngangkat amil di setiap masjid dan musola. Sebab kalau seandainya yang punya wewenang ya adalah NU doang gitu misalnya, Muhammadiyah juga ngirim nanti itu dia. Masa NU punya wewenang, saya kagak punya wewenang gitu kan. Dan bisa jadi ya Muhammadiyah kalau dia punya wewenang, menang dia tuh ekonominya begitu. Karena mereka lebih hebat untuk ngatur ekonomi menurut pandangan yang nyatanya begitu ya. Itu satu. Yang kedua, di negara yang Islamnya mayoritas tapi pemerintahnya tidak membicarakan tentang panitia gitu ya. Kayak kita dan sekarang di Indonesia. Enggak semua ya panitia zakat fitrah itu diangkat oleh pemerintah. Terus negara-negara yang ada orang Islamnya tapi negaranya kafir. Bagaimana tuh kalau begitu? Ya. Masa amil zakat yang muslim diangkat, dilantik oleh orang non muslim. Coba kalau seandainya ada sumpahnya gitu. Demi apa nanti itu sumpahnya kalau begitu ya kan? Demi Tuhannya dia atau demi Tuhannya kita kalau begitu ya? Ya pasti sih demi Tuhannya kita, misalnya dalam proses sumpahnya, dalam pengangkatannya dan sebagainya. Tapi saya kagak yakin ya seperti negara-negara yang lebih minoritas Islamnya di situ, kemudian di situ kagak ada kali panitia zakat di situ, ya, yang diangkat oleh pemerintah gitu. Pemerintah kalau seandainya non Muslim, yang pemerintahannya non Muslim, mau apa keda pokoknya ya kan, ada minoritas Islam di situ, jauh dah kayaknya untuk mikirin amil zakat begitu ya. Yang muslim mayoritas aja kagak mikir-mikirin banget ya kan,
Apalagi kalau pemerintahannya non muslim, lebih jauh lagi. Permasalahannya begini, di pola nomor 2 nih kayak Indonesia, ya, negaranya mayoritas Islam tapi kagak ada panitianya, tidak diangkat oleh pemerintah. Terus negara non muslim yang ada minoritas muslim juga tentu kan tidak ada amilnya kalau begitu. Sekarang kalau seandainya, ya, kalau seandainya ada orang yang membentuk kepanitiaan, apakah ketika orang menyalurkan zakat kepada panitia amil yang ada di situ lalu kemudian zakatnya tidak sah? Kan jadi pertanyaan juga, ya kan? Nah, maka kalau begitu jalan yang efektifnya gitu ya, ya tidak selalu kali untuk zakat fitrah misalnya khusus, ya, itu harus dibentuk panitia yang diangkat oleh pemerintah gitu. Di mana orang kumpul bersama untuk kemudian mengatur zakat fitrah tersebut supaya kemudian tidak ada terjadi pemusatan zakat kepada satu orang gitu, maka itu patut untuk dibentuk kepanitiaan di situ. Yang penting bekerja dengan baik. Ya, semaksimal mungkin apakah panitia yang kayak begini dapat? Kan nggak diangkat oleh pemerintah gitu. Ya, sekarang kita tanya dah, tuh orang kerja, ya, kagak ada gajinya kan tuh, ya. Pantas enggak orang kerja manggul-manggul, ya, nyebarin zakat, mungkin jauh, mungkin pakai kendaraan, terus kagak dihargain dah begitu. Kayaknya enggak pantas banget ya. Menurut nilai kemanusiaan, di mana orang tersebut sebagai panitia yang bekerja, ya, mungkin mengeluangkan waktunya untuk ngambil, untuk nungguin, untuk ngatur, cari informasi, pendataan dan lain sebagainya, berhari-hari dia bekerja, dia punya anak, dia punya istri, ya, jadi panitia di musola, di masjid. Lalu kemudian orang begitu tuh bukan panitia, nggak layak, haram dikasih zakat. Masya Allah, ya, tega bener rasanya tuh yang kayak begitu rasanya, ya. Emang begitu peraturannya, ya. Apa iya agama Islam segitu kejamnya begitu ya sama orang yang udah berbuat kebaikan untuk pengaturan dan syiar Islam sampai setinggi itu tingkat haramnya begitu ya. Nah, maka udah memasuki era modern seperti ini, mungkin perlu kali ya perlu dari pemerintah kita nih misalnya sekarang, ya, dari Departemen Agama tuh yang seharusnya punya inisiatif semua masjid dan musola harus ada pembentukan panitia zakat yang resmi. Yang inisiatif harus pemerintahnya gitu. Kita kan banyak banget orang yang jadi pengurus musola, pengurus masjid lalai nih sama yang kayak begini-begini. Maka pemerintah mendata masjid dan musola yang ada, ya, kemudian langsung diambil pengurusnya, ya, diberitahu dan sebagainya melalui pemerintahan paling depan, misalnya RT atau RW, untuk kemudian disusun, ya, SK-nya untuk kemudian diurus agar supaya setiap musola dan masjid dimanapun itu harus ada SK kepanitiaannya. Karena banyak banget ulama-ulama yang masih mengharamkan, ya, panitia yang dibentuk oleh masyarakat itu sebagai tindakan ilegal yang dia dinyatakan tidak boleh ngambil dari zakat tadi karena bukan orang yang diangkat oleh pemerintah. Itu aja alasannya. Ya, atas dasar bahwa dia bukan orang yang diangkat oleh pemerintah, maka pengaturannya dinyatakan tidak sah gitu, ya. Kalau dikasih hukumnya haram. Nah, repot nih kalau begini. Ya, ngambilnya dosa, nyerahinnya dosa. Akhirnya semua panitia musola ngundurin diri semua gitu. Iya, kalau gitu haram ya. Kalau gitu gue jadi masalah ya kalau gitu. Ya udah orang mundur semua kalau begitu, ngapain ngurusin zakat? Ya, yang kayak begini kan perlu dipikirin akhirnya. Jangan
jangan netepin hukum seenak waduk gitu istilahnya, mentang-mentang dulu begitu ya kan, akhirnya sekarang ditetepin begitu juga atas keputusan yang dulu. Ya, cobalah mungkin kelenturan atau murunatul Islam itu ya perlu ditinjau kembali supaya jangan secara serampangan gitu netepin bahwa panitia yang terbentuk di masyarakat adalah panitia ilegal, haram makan zakat, haram diangkat, ya kan, haram mengangkatkan dirinya sendiri, dosa kalau makan zakat dan lain sebagainya. Akhirnya bubar dah tuh ya kan, kagak ada yang ngurusin zakat. Siapa yang mau ngatur kalau begitu, ya kan? Nah ini kan jadi bahaya. Ya udah kalau gitu setiap orang ngasih aja dah kemana ke semaunya. Ya kan jadi tidak teratur kalau begitu. Islam tidak teratur aturannya dong pelaksanaannya kalau begitu. Giliran ada yang mengatur diharam-haramin, ya kan? Didosa-dosain, di neraka-nerakain lagi. Neraka tuh neraka yang begitu. Waduh, udah. Ya kan, Masya Allah, kita kalau saya ngelihat rekaman-rekaman pidato-pidato para kiai-kiai itu, saya ya ampun, sianan banget dia orang. Udah kerja berhari-hari, ya kan, kagak dibayar, ninggalin tugasnya, mungkin habis gitu nanti di akhirat masuk neraka gitu. Tega banget itu, ya kan, tega banget itu, Masya Allah, ya. Dan yang menghukumi itu orang gitu. Saya nggak atas dasar ya pendapat mazhab yang mana yang dipakai deh, ya kan. Pokoknya haram lah, pokoknya orang yang tidak diangkat oleh pemerintah mengatur zakat hukumnya udah haram aja dah, pokoknya begitu ya. Termasuk apalagi tuh katanya, kalau bukan panitia yang diangkat oleh pemerintah ya tidak boleh nyampur-nyampur ya, berasnya tuh nggak boleh dicampur-campur gitu ya. Terus tidak boleh juga menahan ya zakat yang ada di musala tersebut untuk sesaat itu juga harus disalurkan begitu. Itu kan termasuk pekerjaan yang ya berat juga itu. Ceramah mah enteng dia. Ya, habis ceramah bikin makalah dibayar, habis ceramah dibayar tidur dia. Kita yang ada di masyarakat yang hari-hari terjun di situ tuh. Bagaimana kalau udah jam 12 malam orang baru dapat duit, ya datang ke mushola kita, Pak, ini keluarga saya, ya saya sebagai suami, istri, 4 anak saya mau zakat. Ini jam 12 malam nih, ya kan? Betul sih belum hari raya Idul Fitri, tapi kan kita udah kerja dari pagi dari kemarin, ya capeknya itu malam takbiran, udah berasa banget itu, ya kan? Wah, terus kita bilang lah misalnya, Pak udah tutup zakatnya. Enak begitu, udah tutup zakatnya, dia mau nyari orang kemana itu kalau begitu, ya kan? Sementara kan zakat nggak seperti fidyah, oh kasih aja 1 orang lah begitu selesai. Kalau fidyah mah boleh begitu. Nah, kalau kita bilang tutup, wah akhirnya dia kagak zakat begitu ya kan? Salah lagi. Kita terima, akhirnya itu zakat mungkin tersimpan kali. Oh itu bukan panitia, itu bukan amil, haram, dosa, neraka itu nyimpen zakat. Waduh, ya kan? Kita istilahnya udah kerja ya lillahi ta'ala, begadang-begadang, tiba-tiba nanti di akhirat masuk neraka. Waduh, hebat itu ya. Banyak tuh yang ngomongnya kayak begitu tuh ya. Kalau saya lihat di YouTube di mana begitu, di WA ceramah seperti itu. Enak dia mah, habis ceramah dibayar tidur ya. Kita yang kerja ya. Ketiban pulung jadinya. Nah, jadi ya kalau kita ambil yang kira-kira masalihul mursalahnya itu, kemaslahatan umumnya ya banyak ya, dan kemudian bisa menjadikan masyarakat paling tidak teraturlah zakatnya begitu. Tidak ada penumpukan kepada 1 orang. Anggap nih misalnya di RT kita nih, di musala ini ya bikin panitia. Betul memang tidak diangkat oleh pemerintah. Ya. Terus akhirnya orang sekitar sini zakat ke musala ngatur si fulan, rapih teratur semuanya kebagian dengan rata. Apalagi kalau bisa semua asnaf dapat tuh begitu. Semua kelompok dapat. Dengan adanya panitia seperti itu, akhirnya zakat teratur dengan rapi. Nah, setelah dikecam, itu panitia ilegal, itu haram.
itu dosa, itu masuk neraka. Kita bubar nih. Akhirnya sekampung ya zakat ada ama satu orang yang dipandangnya fakir gitu. Kan tadi fakir itu yang paling rendah ya. Dilihat tuh orang rumahnya reot ya kan, pendapatannya kagak tentu, pekerjaannya kagak ada. Akhirnya sekampung ya zakatnya media semua. Orang pikirannya sama semua. Oh, si Fulan tuh si fakir. Jadi kita ke sana dah. Ya, dari pagi tuh orang keluyuran ke situ. Assalamualaikum, nih zakat. Rumahnya yang udah reot bocor akhirnya ya buat nyimpen beras. Kebanyakan juga akhirnya. Apakah begitu yang kita inginkan? Ya kan? Kan juga enggak juga kalau begitu. Masih banyak orang yang mungkin oleh orang-orang tertentu dan orang-orang pribadi-pribadi mungkin enggak kenal kali. Siapa yang fakir, siapa yang miskin. Ya kan? Sehingga akhirnya kalau dilepas begitu saja tanpa ada panitia yang mengaturnya, yakin itu ya akan ada pemusatan zakat oleh kampung tersebut kepada orang tertentu saja. Yang oleh kampung tersebut dikenal bahwa dia emang orang yang paling layak untuk terima zakat. Semuanya akhirnya ke situ semua, ini pendapatnya, ya kan? Si Fulan ingat, oh tentu dia tuh zakat, sama dia aja tuh dia orang fakir. Sono begitu, sono begitu, sono begitu. Padahal di tempat lain juga ada fakir juga, kagak kebagian tuh dia tuh sama sekali, ya kan? Kenapa orang kagak kenal, orang kagak tahu dia sebagai orang fakir misalnya begitu, ya. Nah, dengan adanya panitia di musola, RT terlibat, mungkin juga RW terlibat, banyak orang yang terlibat, kemudian bisa mendata dan lain sebagainya, kan lebih teratur kalau begitu, ya. Nah, oleh karena itu ya, kalau udah pekerjaannya beres, rapih, saya kira jangan diharam-haramin dah begitu ya. Kerjanya udah capek gitu masalahnya. Ya, gajinya juga kagak ada. Kalaupun kita dikasih beras cuma 4 liter doang, ya kan? Sama sebagaimana juga mustahik yang lainnya kan gitu ya. Oh ini buat panitia nih, ya ada 4 liter gitu. Gara-gara 4 liter akhirnya dia dituduh masuk neraka. Ya aduh, kasihanan benar kalau begitu. Maka penting kali ya untuk menggunakan dalil yang nanti ada dalil yang muttafaq, ya ada dalil yang mukhtalaf, ya nanti bisa kita pakai, mungkin ada yang disebut dengan masalihul mursalah, ada istihsan, ada adat misalnya, itu kan boleh dijadikan sebagai dalil hukum, ya walaupun memang di kalangan ulama itu bukan dalil yang muttafaq, ya bukan dalil yang disepakati, masih mukhtalaf. Walaupun mukhtalaf, tapi itu bisa dijadikan dalil. Ada ulama mazhab yang menggunakannya. Ya, ulama tertentu, mazhab tertentu mengembangkan qiyas, mengembangkan masalihul mursalah. Tapi masalah ulama yang lain atau mazhab yang lain mengecam, nggak boleh bikin masalihul mursalah. Ya, ulama yang lain, mazhab yang lain menggunakan istihsan. Ulama yang lain lagi, istihsan itu bikin hukum sendiri nanti jadinya. Tapi di antara ulama-ulama ada yang menggunakannya. Dan selagi ada yang menggunakannya, kenapa kita enggak menggunakan aja? Karena mereka juga pasti ketika menetapkan dia sebagai sumber hukum, ya kemungkinan besarnya, ya itu informasinya kira-kira itu adalah bagian kecil dari yang Allah wahyukan kepada ulama tersebut. Ya, dengan pemikiran yang jernih, ya hasil ya berpikir yang mendalam, ya Allah karuniakan ya pengetahuan ya bahwa ini diolah bisa menjadi sebagai sebuah dalil gitu ya. Jangan memutuskan ya satu dalil saja begitu. Kira-kira siapa nih kita ambil misalnya? Apakah betul mazhab tertentu ya menyatakan bahwa orang-orang yang tidak diangkat oleh pemerintah bukan masuk dalam kategori zakat, amil, lalu haram dia ngambil zakat dari situ, dosa dia. Ini perlu dilacak nih pendapatnya, pendapat siapa ya, untuk kemudian kita cari pada masa itu, pada masa si ulama tersebut ya memutuskan perkaranya sedemikian, apakah pada masa itu sudah diterapkan pada daerah di mana dia tinggal, ya.
Anggaplah ulama fulan gitu, ulama mujtahid fulan gitu, memutuskan orang yang tidak diangkat oleh pemerintah tidak sah kepanitiaannya, haram makan zakatnya, haram makan upahnya. Ada nih misalnya begitu. Kapan? Oh, pada masa Bani Umayyah kali begitu, ya kan? Nah, sekarang kita lacak, apakah pada masa Bani Umayyah, pada masa Bani Abbasiyah kejadian ya di seluruh kampung tersebut sudah diangkat oleh pemerintahan tersebut? Kalau tidak, berarti keputusan hukumnya nggak berlaku pada waktu itu. Ya, hanya keputusan individu saja kalau begitu jadinya. Nah, ini kan penting untuk kita kaji kembali yang sedemikian tadi itu. Sedikit lagi. Wa ulima min tasniyatihi ada mustihqaqiha dan dapat diketahui dari ya penamaan amil itu perihal ketidakan hak menerima zakat lau farraqahal maliku, jikalau pemilik zakat yang membagikan zakatnya tadi. Artinya gini, saya kalau langsung ya berzakat kepada orang yang berhak menerima zakat, ya udah nggak perlu kepada amil gitu ya. Karena apa? Ya udah nggak usah ngelewatin amil kalau begitu. Tapi yang kayak begini kan tadi itu kasusnya nanti. Saya kenalnya sama si fulan A yang orang fakir. Ya saya serahin ke dia. Tapi kalau seandainya sekampung kenalnya sama dia doang kan tadi jadi begitu ya. Akhirnya ada pemusatan zakat kepada orang tertentu begitu. Au dafa'aha lil imami, atau menyerahkan zakat kepada imam, kepada presiden, kepada pemerintah. Wa tawallahal imamu binafsihi, dan imam mengelola zakat itu dengan sendirinya ya. Artinya mungkin presiden punya petugas lah gitu ya, punya petugas yang ngatur. Fayasqutu sahmuhu ya, maka menjadi gugur bagian amil walau lam ya'khudhul imam, walaupun imam tidak mengambilnya. Pemerintah bikin nih kayak bazis tuh misalnya begitu ya, termasuk zakat fitrah, akhirnya bazis lah yang mengelolanya ya, maka akhirnya kalaupun ada panitia walaupun diangkat oleh pemerintah, dia termasuk yang kagak dapat tuh katanya begitu ya, karena udah ada pengaturan dari imam tersendiri begitu, dari pemerintah sendiri. Nah, yang demikian ini memang kayaknya di zaman sekarang ini perlu untuk ada pemikiran-pemikiran yang inovatif, yang baru, yang kira-kira nanti ya bisa menyelamatkan kondisi yang memang sampai sekarang ini ya, saya kira mestinya sih ya pemerintah kali yang berinisiatif, jangan seluruh rakyatnya begitu. Sebenarnya pemerintah udah ada babnya atau bidangnya yang mengurusi pengangkatan zakat, cuman masyarakat Islamnya aja yang kagak mau tahu. Ya salah lagi ya kan, kena aja lagi orang kecil masuk neraka lagi ya. Gara-gara pemerintahnya ada babnya, ada bidangnya, ada orangnya, tapi yang disalahin adalah masyarakatnya. Masyarakatnya aja nggak mau tahu, ngapa kagak menghubungi pemerintah ya. Namanya juga masyarakat, dia bisa makan nasi goreng pagi udah cukup rasanya ya kan, dengan kehidupan yang susah. Mestinya tugas dari pemerintah dari tingkat manapun dah ya, dia yang turun ke masyarakat untuk menetapkan masjid ini mana ya pengurusnya, ayo diangkat ya, dibentukkan panitianya. Di musola-musola yang terpencil termasuk ya, harusnya dibuatkan SK-nya seperti itu ya, biar jangan lagi masyarakat dijadiin kambing hitam kesalahan, bahwa masyarakatlah yang tidak mau tahu katanya begitu. Lah tugas pemerintah ngapain kalau begitu ya? Nah, ini pentingnya untuk ya pemerintah yang langsung turun ke bawah untuk ngatur dan mengangkat panitia-panitia zakat agar proses ya pengaturan zakat itu menjadi benar berdasarkan amilnya tadi itu, sehingga akhirnya orang atau pihak tertentu tidak menyalahkan amil-amil panitia-panitia yang ada di musala-musala yang memang tidak diangkat oleh pemerintah ya. Kasihan banget tuh ya amil-amil zakat begitu tuh. Saya dengar banget itu ceramah dari Kiai Fulan begitu, udah semua orang di neraka-nerakain tuh sama dia tuh ya, diharam-haramin dan lain sebagainya. Aduh ya, kalau kita pikir-pikir udah kerjanya ya lillahi ta'ala bahasanya begitu kan, digaji pun tidak seberapa. Panitia di sini kalau seandainya ada tuh, kira-kira gajinya cukup nggak buat lebaran tuh?
Kagak lah ya kan. Saya tahu banget namanya ilmu musola ya kan. Paling-paling yang kita yang repot-repot akhirnya dapetnya 4 liter juga kali kan gitu doang paling-paling. Gitu kalau dapet ya kan. Kalau kagak ya yang kayak gitu-gitu akhirnya ya banyak lah akhirnya memberikan jalan yang salah. Kenapa ceramahnya itu tidak mengarahkan agar pemerintah supaya turun ke bawah atau informasikan kepada semua masjid untuk segera lapor ya kepada siapa gitu petugas-petugasnya gitu supaya panitianya itu jadi benar ya. Jangan orang yang udah bertugas diharam-haramin ya, didosa-dosain, terakhir di neraka-nerakain gitu ya kan. Kasihan banget kalau begitu ya. Udah kerjanya di jalan Allah tapi akhirnya masuk neraka. Sayang banget kalau begitu ya kan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa sana'atal hamal malaikatul muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ja'alna wa auladana banatina wa dzurriyyatina min ahmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahu min al-syarri wad dhair. Waftah qulubana wa quluba mutal arifin wa hdina wa iyam siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.